Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ramadhani Safitri, NIM 8595185554 dari UPBJJ UT Jakarta. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum IPA DSD modul 3 KP3, yaitu pencernaan makanan. Tujuan pembelajaran: 1. Mampu mengenali organ-organ serta fungsinya dalam sistem pencernaan manusia. 2. Mampu menjelaskan bagaimana proses pencernaan pada manusia. 3. Dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Ketika kalian terlambat makan atau tidak makan dalam beberapa jam, perut akan terasa sakit, badan lemas, dan kepala pusing. Tubuh kita membutuhkan makanan dan minuman sebagai energi. Untuk mengubah makanan menjadi energi, kita harus mencerna makanan dan minuman melalui sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut hingga menjadi feses yang dikeluarkan melalui anus. Organ pencernaan manusia yaitu ada mulut, tempat makanan pertama kali masuk, 2 kerongkongan, membawa makanan ke lambung, 3 hati, menghasilkan empedu untuk mencerna lemak, 4 lambung, menghancurkan makanan, 5 usus halus, menyerap nutrisi makanan, 6 usus besar, menyerap air dan membentuk feses, dan terakhir rektum dan anus, mengeluarkan feses dari tubuh. Mulut merupakan tempat pertama kali makanan masuk. Di mulut, makanan dirasakan, dihancurkan, dilunakkan, dan dicerna. Berikut proses pencernaan yang terjadi di mulut. Gigi menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Lidah mencampur makanan dengan air liur dan merasakan makanan tersebut. Kemudian lidah mendorong makanan menuju kerongkongan. Kerongkongan. Setelah makanan dicerna di mulut, makanan masuk ke kerongkongan, kemudian kerongkongan membawa makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan otot yang disebut peristaltik. Dan selanjutnya itu lambung. Lambung berfungsi menghancurkan makanan dengan enzim dan asam lambung. Enzim menghancurkan karbohidrat, lemak, dan protein yang terkandung dalam makanan, sedangkan asam lambung membunuh kuman dan bakteri yang ada pada makanan. Setelah dihancurkan di lambung, makanan akan berbentuk bubur. Usus halus. Makanan yang berbentuk bubur akan memasuki usus halus yang terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, jejunum, dan ilium. Usus halus akan menyerap nutrisi dari makanan dan mengubahnya menjadi energi. Usus besar. Usus besar berfungsi menyerap air dari sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus. Sisa makanan yang telah kehilangan air berubah menjadi kotoran atau feses. Dan yaitu terakhir rektum dan anus. Sisa makanan yang sudah menjadi feses akan disimpan sementara di rektum dan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Dan organ pendukung pencernaan yaitu ada hati. Hati menghasilkan empedu yang berfungsi untuk mencerna lemak. Ada kantung empedu menyimpan empedu dari hati dan mengeluarkannya ke usus halus. Dan pankreas yaitu menghasilkan enzim untuk membantu pencernaan makanan. Proses pencernaan manusia dari makanan masuk dan dihancurkan di mulut, kerongkongan membawa makanan menuju lambung,
Makanan dihancurkan menjadi bubur oleh lambung. Bubur makanan diserap nutrisinya oleh usus halus. Usus besar menyerap air dan membentuk feses. Dan terakhir yaitu rektum dan anus menyimpan dan mengeluarkan feses. Sekian praktikum saya hari ini, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.